Jadi intinya pansus atau hak angket ini untuk melihat penggunaan alat negara untuk memenangkan atau ikut bercampur dalam pemilihan presiden. Pengguliran hak angket ini untuk mengganggu ya dalam tanda kutip begitu, mengganggu sisa masa jabatan Jokowi karena proses politik di DPR itu pasti akan dinamis begitu. Lalu juga P3 ini juga didekati lah Pram sama yang menang pilpres inilah ya. Dekati Prabowo berarti. Ya, didekati sama orang-orangnya Prabowo. Bahkan sudah ada tuh kalau misalkan ditawari mereka akan dapat sekitar 1 menterinya untuk konteks angket mereka welcome saja. Tapi ini angket dulu ya Pram. Tapi nanti kalau misalkan ada pembahasan soal kabinet, wes jangan ngurangi jatah gua dong. Yo, jumpa lagi bersama kami di Bocor Arus Politik bersama saya Stefanus Pramono, Hussein Abri Dongoran, Francisca Kristi Rosana, Dan Raymondus Rikang. Hussein sudah kembali dari Ukraina. Selamat ya Sen ya. Selamat ya, apa Sen. yang gua lewatkan setelah gua pergi bikin ulah apa kalian? Ini sampai Bener juga ya. Tapi kalau Hussein pergi memang sampai selalu gelasnya ada berubah kejadian nih. ya. Iya, tapi kalau Hussein pergi memang Selalu ada kejadian ya. selalu ada kejadian. Sen lu nggak boleh pergi berarti. Sen. Nggak boleh pergi di sini aja. Terakhir lu, pertama lu pergi kan dilaporin. Ke Jepang ya. Iya, dilaporin. Erick Thohir ya? Iya. Erick Thohir. Ini juga dilaporin. Dilaporin. Tapi yang menarik ya pas gue pulang tuh, ini soal podcast terakhir ya. Itu gue pulang nyampe di bandara, ada nyalamin gue. Terus Mas bocor alus belum gitu. Iya. Terima kasih ya sudah ngangkat isu soal Bahlil dia bilang. Kenapa Pak? Saya juga pengusaha batu bara di daerah Kalimantan. Kena hal serupa dia bilang. Oh bagus Pak, mantap gue bilang gitu. Lo udah nonton belum tuh? Gue belum nonton, gue 16 jam di pesawat kan. Iya, Dia dari KL kan, gue transit KL. Dia bilang begitu. Banyak teman-teman gitu juga Pak, banyak dia bilang. Bahkan ada sampai dilaporin ke polisi. Dia Oh, bilang. ke polisi. Ya udah Pak, nanti ngobrol-ngobrol, gue bilang sama dia begitu. Ya. Kita akan menghadapi gugatan Pak Bahlil ya di Dewan Pers ya. ya. Dan memang harus dihadapin. Ya. Dihadapin. Gak ada cara lain. Main apa kita? Tunggu dulu, ada challenge Pram. Challenge buat yang waktu itu? teman-teman, ya. Oke. Kita ingatkan lagi ya. Jadi buat teman-teman yang mau ikut challenge Bocor Alus Politik, teman-teman bisa mengimpersonate kami. Berempat, bertiga, berdua, atau satu orang juga nggak apa-apa. Milih tuh antara Pram, Hussein, gue, atau Rikang. Nah nanti caranya seperti apa akan diumumkan di media sosial. Pantengin terus media sosial Bocor Alus Politik dan Tempo.co di Instagram maupun di media sosial lainnya. Dan juga bagi kalian yang ingin membaca tulisan-tulisan dan laporan majalah Tempo, bisa klik link yang ada di kolom deskripsi. Dan bajakan terus. Iya, menyebalkan itu orang-orang yang nyebarin Masih bajakan ada ya? Masih banyak Masih ada. Oke. Capturean gitu juga ada. Ya, dan sebenarnya di balik berita itu kan ada Keringat, namanya, jurnalis. jurnalis. Jangan lupa editornya juga dong. Editor kan juga jurnalis. Ya, biasa mereka selalu telat ngirim naskah gitu. Buat saya deg-degan itu. Nah, itu ada upaya yang luar biasa dan juga ada proses yang demikian panjang dan terutama adalah ada hak ciptanya di situ. Ya. Jadi, mari kita menghargai jurnalisme berkualitas dengan tidak membaca atau menyebarkan bajakan. Oke, main apa kita? Kayaknya hak angket aja ya Pram, Hak yang angket. lagi seru nih di DPR. Dari kemarin kan sebelum DPR kembali masuk sekolah lagi, itu kan gembar-gembor hak angket kan di ruang publik sebegitu kerasnya ya. Iya. Tapi begitu masuk paripurna, ciut. Kenapa tuh Sen? Banyak biasa lobby-lobby sana sini supaya hak angket ini nggak terjadi kan. Jadi gimana cara PKB dulu kita bahas nih. Iya, PKB dulu Boleh, ya. PKB Jadi dulu. karena memang yang pertama kali menggaungkan PKB di rapat paripurna kemarin itu kan Lulu Nur Hamidah ya, dari Komisi 6, anggota Komisi 6 dari fraksi PKB begitu. Nah, sebelum Lulu menyampaikan pernyataan tentang hak angket itu ya, atau interupsi tentang hak angket itu, pagi harinya Lulu bertemu dengan Gus Muhaimin Iskandar atau Caimin. Iya, di rumah
di Wican. rumah dinas Rumah ya, dinas ya. Rumah dinas. di Wican ya. Ya. Dan Lulu yang cerita kepada gue dan Erwan kemarin ya, bahwa sebetulnya pertemuan itu untuk membahas banyak hal gitu ya, soal pileg, soal bagaimana nanti PKB menghadapi kekuasaan baru, kemudian menghadapi oligarki baru begitu ya. Dan di ujung pertemuan itu Lulu kemudian menyampaikan kepada Caimin bahwa dia akan berbicara di paripurna itu dalam konteks hak angket gitu ya. Dan Caimin tahu bahwa Lulu akan langsung melambungkan hak angket dan tidak ada tidak ada semacam upaya untuk menahan dari Caimin kepada Lulu untuk jangan melambungkan hak angket gitu. Artinya dipersilahkan ya untuk melambungkan hak angket itu. Kemudian di perjalanan menuju DPR itu Lulu membuat naskah ya, naskah secara pribadi gitu, apa yang nanti akan disampaikan, sedikit substansi ya tentang hak angket itu sendiri. Kemudian di tengah rapat itulah kemudian Lulu melakukan interupsi gitu. Nah, di artinya memang Muhaimin pun mendukung anggotanya atau fraksi di DPR itu untuk mengajukan atau menggulirkan hak angket ya di paripurna betul. ya. Dan memang di PKB ini sudah ada beberapa orang yang sepakat untuk menandatangani hak angket, terutama yang muda-muda ya. Berapa orang? Lebih dari 6 orang gitu. Dan kan hanya butuh 25 orang ya dari semua fraksi ya untuk menggulirkan hak angket ini ya, atau untuk mengusulkan. Dan PKB sendiri rasanya cukup gitu untuk menggulirkan hak angket itu gitu, ditambah dengan PKS dan PDIP itu. Tapi sebenarnya apa sih yang mereka inginkan ya, Cak? Karena kalau gue ngobrol dengan beberapa narasumber khususnya di 01 dan 03 ya, artinya koalisi pendukung Anies dan koalisi pendukung Ganjar, target utama hak angket itu bukan mempersoalkan hasil pemilunya, karena betul. Kan sejauh ini dari rekap quick count dan juga rekap KPU kan 58%, 57% dan lumayan jauh tuh, cukup jauh lah ya kalau dibandingkan dengan 01 dan 03. Jadi kalau mempersoalkan itu mereka bilang kayaknya sulit deh gitu. Mereka harus memindahkan sekitar lebih dari 40 juta suara langsung gitu kan. Betul. Nah, sebenarnya apakah kecurangannya yang mereka ingin buktikan atau apa? Ya, sebenarnya ujung atau tujuan dari hak angket ini memang belum disepakati bersama antar partai yang akan mengusulkan hak angket. Tapi belum lama kita juga sudah pernah membahas itu kan sebelumnya. Sampai sekarang belum disepakati itu tujuannya apa? Belum. Tujuannya apa itu belum. Tapi bahwa mereka ingin menunjukkan ada kecurangan pre-election atau sebelum pencoblosan. Proses ya. Dari mulai di MK dulu, bagaimana ketika MK memutuskan gugatan nomor 90 batas usia cawapres, sampai kemudian penggunaan dugaan-dugaan penggunaan lembaga negara dan yang sudah kita tulis juga program-program pemerintah, dan draft sendiri dari apa nanti yang akan dibahas dalam hak angket pun di koalisi 1 dan koalisi 3 itu sudah ada gitu ya. Maksudnya sudah dibuat gitu ya. Di koalisi 03 memang sudah lebih dulu draft itu muncul. Dan kalau kita atau penonton Bocor Alus Politik melihat atau sempat menonton Dirty Vote gitu ya, draftnya akan seperti itu isinya. Jadi ada kecurangan yang sistematis dari bantuan sosial, misalnya penggunaan bantuan sosial, kemudian PJ kepala daerah, kemudian lembaga negara, polisi dan sebagainya gitu. Jadi intinya pansus atau hak angket ini untuk melihat penggunaan alat negara untuk memenangkan atau ikut bercampur dalam pemilihan presiden. Pram, Kang Ca. Nah, kemarin gue juga ngobrol ya sama beda partai dari infonya Cica itu. Dia bilang begini, ini sebetulnya hak angket udah gembos juga. Kenapa? Karena nanti pada akhirnya ujungnya itu seperti di 2004 atau 2009 itu pernah ada pansus serupa kan. Tapi ya udah nggak bisa ngapa-ngapain loh, yang presiden terpilih siapa, go on, jalan gitu kan. Lalu nanti apa hasil? Ya udah ingin mengobati atau merespon aja masyarakat yang masih kecewa dengan hasil pemilu, ya sudah sebatas itu aja. Lagi-lagi nih masyarakat hanya menjadi membership lah istilahnya kan dari negara ini kan, lu nggak bisa ngapa-ngapain lagi dengan keputusan yang sudah ada begitu. Tapi gue punya informasi yang agak berbeda tuh sama Lusin. Jadi Jokowi ini kan tinggal 8 bulan ya, 7 bulan, 7 bulan. Ya, kira-kira kurang lebih 7 bulan begitu, bahwa pengguliran hak angket ini untuk
mengganggu ya dalam tanda kutip begitu, mengganggu sisa masa jabatan Jokowi karena proses politik di DPR itu pasti akan dinamis begitu kan, dan ada kebutuhan juga pasti dari kubu pemerintah saat ini untuk mengkonsolidasikan kekuatan-kekuatan politik, karena kita sudah bahas juga bahwa kalau kita melihat komposisi partai politik pendukung Prabowo Gibran itu sekarang masih kurang dari 50% ya. Gitu. Nah, itu perlu ada konsolidasi dan macam-macam ketika hak angket itu bergulir. Jadi proses dalam tanda kutip gangguan politik ini perlu dilancarkan. Iya, makanya tadi gue bilang kan akan gembos dengan sendirinya nih hak angket ini. Kan apalagi kemarin pas di paripurna kan kita lihat tuh kan dari misalkan PKB lalu ada PDIP segala macam, tapi yang kayak di koalisinya Anies yang lainnya Nasdem juga nggak bersuara di situ kan. Lalu di koalisinya Ganjar, katakanlah P3 juga nggak bersuara. Nah, info apa yang ada apa itu kan ada itu. Nah, ini di paripurna dulu nih. Iya, itu di paripurna itu kan. Jadi gua ada kiriman pesan tuh dari petinggi DPR tuh kemarin supaya nggak usah bersuara. Ya, oh ya. Untuk mempertanyakan kok ini sudah dilambungkan gitu angket gitu, kemudian sudah sampai pada substansi gitu. Nah itu yang mungkin siapa yang meminta, siapa yang mengirim pesan itu? Yang memimpin rapat paripurna kemarin ya, adalah Dasko ya, temannya Bang Sen. Dasko Ahmad ya kan. Cicai ngomong ya. Jadi Dasko ini mengirimkan pesan kepada beberapa orang ya, yang ada di paripurna itu. Oke, ke fraksi-fraksi yang lain gitu ya. Yang melambungkan hak angket. Dia protes kenapa ini sudah diajukan duluan. Substansi, gitu. Kenapa sudah sampai pada substansi gitu ya. Tapi yang soal P3 tadi juga tuh, Pram. Gue ngobrol sama beberapa orang P3 ya, dia cerita memang partainya itu wait and see dulu sampai 20 Maret. Yang 20 Maret adalah hasil rekapitulasi KPU. Mereka ada kekhawatiran tidak lolos ke Senayan gitu. Dari kan sekarang 4% tipis lah suaranya, dan juga kalau misalkan diakumulasi dari kursi di DPR, mereka tuh berpotensi kehilangan 5 sampai 7 kursi di DPR. Jadi sekitar tinggal 12-an nanti di 2024. Nah, hari Jumat 1 Maret kemarin itu Mardiono ngumpulin tuh para petinggi-petinggi P3 di rumahnya di Permata Hijau. Salah satu substansinya adalah hak angket ini. Pesannya Mardiono adalah fraksi tolong hati-hati untuk menyikapi hak angket begitu. Nah, kenapa? Ya karena lagi-lagi tadi di situ juga dibahas soal perolehan suara P3 di pileg kemarin, lalu juga ini para elit-elit P3 ini juga sudah digoda-goda dengan gula-gula kekuasaan. Artinya ya udah, lalu nanti dibandingkan 2024 menjadi Ronin politik, Ronin di DPR, lebih baik lu gabung ke Prabowo Gibran gitu. Kan lumayan. Jadi intinya adalah kalau misalkan terlalu kencang berbicara hak angket, nanti jangan-jangan suaranya dialirkan kemana begitu. Makanya mereka sangat hati-hati. Ya. Artinya P3 sendiri tidak bisa menjaga suaranya ya? Betul, kan karena banyak pencuri suara. Jadi pemilihan ini para pencoleng sebelum suara Indonesia gitu ya. Sebelum, saat berlangsung dan sesudah pemilu kita ini semuanya penuh ya dengan pencoleng semuanya. Jadi begitu. Lalu juga P3 ini juga didekati lah Pram sama yang menang pilpres inilah ya. Dekati Prabowo berarti. Ya, didekati sama orang-orangnya Prabowo. Bahkan sudah ada tuh kalau misalkan ditawari mereka akan dapat sekitar 1 menteri lah di kabinet nanti. Jadi ya mereka wait and see sampai 20 Maret. Setelah itu kalau misalkan mereka lolos, lihat lagi nih masih penting nggak sih untuk hak angket. Kenapa? Karena kan setelah tanggal 20 Maret ya sudah koalisi bubar dengan sendirinya. Hasil pilpres, pileg semua sudah selesai kan. Jadi mau ngapain lagi dia bilang. Kecuali dia mungkin gagal masuk parlemen ya. Baru. Ya mungkin P3 perlu belajar menempatkan wakilnya seperti Caimin ya. Dari PKB ya. Shit gitu loh. Memang kita butuh banyak kancil di partai-partai itu ya sebenarnya ya. Kan namanya P3 susah. Kalau PKB kan partai kancil bersatu. P3 nggak ada kancil soalnya. Aduh, sen. Nasdem juga tuh kan. Nasdem kemarin juga nggak ada bersuara di paripurna kan. Gue ngobrol juga sama beberapa orang Nasdem. Intinya memang mereka juga wait and see. Kenapa? Ya lagi-lagi ini karena berkaitan dengan proses-proses negosiasi politik begitu. Apalagi kan Surya Paloh kemarin sudah bertemu dengan Jokowi kan itu kan. Ya untuk agak mengerem juga lah manuver-manuver Nasdem supaya nggak terlalu ngoyo
agar hak angket ini ya udahlah nanti gimana lah bisa dibicarakan di under table aja begitu. Ya. Karena memang yang paling menentukan itu kan sebenarnya kalau P3 tidak menentukan apapun. Betul, ya kan? betul. Dia kalau mau mendukung atau tidak mendukung hak angket, variabelnya kurang. Iya, masih kurang untuk suaranya 19 Prabowo doang. gitu kan. Tapi kalau Nasdem atau PKB atau PKS saja keluar, itu udah langsung batal. Buyar angket. langsung itu angketnya. Ngomong-ngomong soal Nasdem dan Surya Paloh, gue dapat cerita nih dari salah satu orang dekat Anies ya. Dia bilang bahwa satu konsolidasi di antara partai pendukung Anies ya, Ci ya, itu berjalan cukup lancar gitu karena para sekjen sudah bertemu. Itu satu. Kemudian yang kedua, Surya Paloh kan sudah bertemu dengan petinggi-petinggi partai pendukung Anies Muhaimin ya di salah satu restoran di Jakarta Pusat begitu. Nah, cerita narasumber ini ke gue, dia bilang bahwa di situ Surya Paloh komit untuk terus mendorong hak angket begitu. Nah, itulah kemudian nyambung ke cerita Cica tadi bahwa dari situlah kemudian teman-teman Nasdem juga sekarang juga cukup intens untuk menggodok komunikasi dengan berbagai elemen di koalisi pendukung Anies Muhaimin gitu, termasuk bagaimana mereka juga berkomunikasi dengan pihak 03 atau koalisi pendukung Ganjar itu. Iya, dan nambahin Rikang juga ya, gue dapat cerita dari seorang petinggi Nasdem yang sehari-hari memang bersama Surya Paloh ya. Justru memang key playernya hak angket pertama kali di Nasdem atau di koalisi 01 itu adalah Surya Paloh ya. Surya Paloh sendiri. Surya Paloh sendiri ya. kan? Iya, betul. Dan waktu itu kan memang Surya Paloh sudah bertemu berdua dengan Anies Baswedan ya di Wisma Nusantara juga, dan Surya Paloh menyampaikan kepada Anies bahwa Anies diminta untuk tidak terlalu bersuara atau ikut campur ya dalam hak angket, karena hak angket ini kan memang partai politik ya. Tugasnya partai politik dan Anies memang hanya memberikan masukan-masukan begitu ya, dan tidak langsung turun ya, kalau berbeda dengan di koalisi 03. Kalau di Ganjar Mahfud kan memang Ganjar sendiri yang memang memimpin ya bagaimana pergerakan hak angket itu, dan bagaimana pergerakan mereka menyatukan bukti-bukti untuk dibawa ke hak angket itu atau dibawa ke MK nanti juga dilaporkan kepada Ganjar dan Mahfud gitu. Jadi memang ada mekanisme yang sedikit berbeda itu. Ya, dan memang di internal Nasdem sendiri ada ada semacam pembicaraan ya bahwa tidak semua kelompok itu mendukung hak angket gitu. Jadi Nasdem ini nggak solid ya? Iya, Nasdem nggak solid gitu. Dan ada beberapa anggota DPR yang di Nasdem juga tidak terlalu firm gitu untuk ikut menandatangani hak angket gitu. Tapi mereka kenapa kemarin Nasdem kemudian tidak ikut menggulirkan hak angket, karena memang belum konsolidasi ya. Kalau mereka belum ada instruksi dari Surya Paloh juga supaya ngomong atau nggak bikin formulir siapa aja yang mau ikut hak angket begitu. Iya, tapi memang penandatanganan itu sudah mulai bergulir ya. Mengumpulkan ya nama-nama yang siapa yang akan ikut tanda tangan. Begitu juga dengan di PKB dan partai-partai lain gitu. Tapi semuanya akan menunggu 20 Maret sih. Iya, betul. Bola itu kan berjalan kalau misalkan angket jadi 20 Maret itu. Nah, tapi gue dapat informasi nih bahwa sebenarnya justru para pengusung hak angket kayak misalnya PDIP itu justru pengennya itu sebelum 20 Maret itu sudah ada kepastian tuh. Jadi apa enggak kan? Sudah diusulkan, betul. Memang dari PDIP ya dan dari PKB ingin hak angket ini sudah diusulkan atau diketok ini akan jalan atau enggak di 20 Maret, karena disitulah penetapan hasil pemilu kan gitu. Dan ketika penetapan hasil pemilu itu diumumkan, mereka sudah punya amunisi itu di DPR gitu. Tapi ya di setiap kubu juga sangat serius menyiapkannya dengan berbagai level-level tertentu. Misalnya di levelnya Anies itu gue dengar cerita bahwa meskipun partai yang bergerak gitu ya, tetapi secara struktural tim hukum dan tim saksi itu juga sedang mengkompilasi berbagai bukti kecurangan dan juga data-data yang mereka kumpulkan. Jadi beberapa waktu yang lalu itu tim hukum dan tim saksi sudah melakukan rapat dan konsolidasi
dan melakukan beberapa kali FGD untuk memetakan di mana sih titik-titik kecurangan, apa saja bukti-bukti yang mereka terima, dan kesimpulannya dari narasumber yang cerita ke gue, dia bilang bahwa memang ya kecurangan itu terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif. Tapi persoalannya adalah bagaimana memakai bukti-bukti atau dokumen ya yang dipakai oleh atau yang dikumpulkan dan dikaji oleh teman-teman di tim hukum dan tim saksi Anies ini akan di-refer atau dirujuk oleh partai politik. Karena sekali lagi seperti kata Cica dan dari narasumber-narasumber yang kita temui juga mereka bilang bahwa ya ini pada akhirnya ranah partai politik. Begitu kan? Ya. Artinya Anies juga punya peluang besar untuk ditinggal oleh koalisinya kan setelah 20 Maret ataupun sebelum. Misalnya kayak jika Nasdem sampai hengkang gitu kan. Itu kan langsung bubar tuh. Artinya peluang itu juga besar saat ini. Ya, sebenarnya bukan ditinggal ya Pram ya. Jadi lebih kepada bagaimana konsolidasi yang dilakukan oleh internal di koalisi atau partai pendukung Anies gitu. Narasumber yang gue temuin mereka bilang cerita bahwa memang salah satu tantangan bagi Anies dalam konteks pemilihan presiden ini, dia datang bukan dari partai politik gitu, bukan dari partai politik yang dia mesti melakukan engagement terhadap jaringan-jaringan networking dan dukungan yang dia peroleh selama pemilihan presiden ini. Nah, itu yang menjadi PR terbesar Anies menurut orang-orang dekatnya itu. Oke. Nah, tapi baik PKB waktu itu ya, PKS juga dengan Nasdem kan waktu itu menunggu PDIP. PDIP kemarin sudah bersuara. Betul. Nah, Cica gue tahu ini sudah ketemu dengan banyak orang penting di PDIP ya. Misalnya kayak Sekjen PDIP Hasto Kristianto dan beberapa tim dan hukum lain-lain. Ya. Coba diceritakan, Cak, seperti apa bocorannya? Ya, jadi memang PDIP ini paling ditunggu-tunggu oleh Nasdem ya. PDIP duluan harusnya yang melambungkan hak angket gitu kan. Tapi memang kita tahu ya, yang pertama kali mencetuskan hak angket kan memang Ganjar ya saat itu ya. Dan Ganjar juga cerita kepada kita, dan memang ketika hak angket ini kemudian bergulir, ada permenungan dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri gitu ya. Permenungan? Ya, permenungan gitu. Jadi ini Megawati, semacam tirakat atau apa? Apa ya? Ya, mungkin bisa begitu juga Pram ya. Jadi mencari inspirasi dan juga ide lah, gagasan gitu ya. Soal gimana arah menyikapi dinamika politik hari ini. Dan sejauh apa ini akan dibawa begitu ya. Dan setelah permenungan itu selesai, kemudian berapa lama? Sekitar seminggu. Merenungnya seminggu. Ya, sekitar seminggu. Jadi sebelum rame-rame kemudian hak angket itu ya, itu, dan akhirnya setelah ada restu ibu, kemudian PDIP bergerak membuat kajian, dan kajiannya sudah jadi, Pram. Jadi setebal inilah ya. Pokoknya. Oh, lu lihat langsung? Iya, lihat. Sempat baca nggak isinya? Hanya membolak-balik gitu ya. Itu tadi yang nggak bisa difoto karena itu rahasia negara. Tapi ada juga bahwa kajian ini benar-benar serius karena ada narasumber kita juga ya, Ci, ya, ngobrol dengan salah satu orang PDIP yang cukup senior. Dia cerita ke narasumber gue sama Cica bahwa di internal PDIP memang serius ada kajian seperti yang diceritakan oleh Cica itu untuk mengkaji bagaimana hak angket itu. Valid itu cerita kajian itu. Dan salah satu isi kajiannya itu adalah apa saja sih kecurangan pre-election begitu ya yang ditemukan oleh PDIP yang kemungkinan nanti bisa dibawa atau dibuka di parlemen ketika hak angket itu bergulir gitu. Dan mereka sudah menyiapkan juga kan menteri-menterinya, seperti salah satunya Risma begitu ya, yang sekarang ada di posisi Menteri Sosial untuk siap berbicara ketika diundang oleh DPR untuk berbicara soal bantuan sosial misalnya. Oke. Jadi Risma ini bersiap untuk buka-bukaan ya. Melawan bosnya sendiri ya. Iya, Jokowi ya. Iya, bosnya, tapi bos yang mana? Dalamnya adalah presiden ya kan. Nah, salah satu simpul lain juga ya dalam konteks keberhasilan menggugurkan hak angket ini adalah kan bagaimana kerjasama atau komunikasi yang mestinya dijalin oleh kubu pengusung Anies dan kubu pengusung Ganjar begitu. Nah, yang gue dengar memang ada
ranger lah ya, LO, yang ya. LO yang kemudian mencoba menjembatani terjadinya komunikasi 01 dan 03. Gimana tuh bocorannya? Ya, jadi memang tokoh nasional, tokoh besar yang menjembatani 1 dan 3 ini salah satunya adalah Yusuf Kalla ya, mantan wakil presiden gitu. Yusuf Kalla berkomunikasi dengan beberapa orang di 03 ya, seperti Arsyad begitu kan. Arsyad waktu itu sudah bertemu dengan JK dan berbicara soal mekanisme hak angket segala macam begitu ya. Kemudian juga JK dijadwalkan untuk bertemu dengan Megawati meskipun sampai saat ini belum terjadi, tapi sampai hari Kamis ini ya. Sampai hari Kamis ini belum terjadi dan kemarin kita ya telepon JK ya bahwa mengupdate bagaimana komunikasi partai-partai politik dengan JK, karena diharapkan kan JK ini bisa menjembatani ketua umum partai politik di 01 dan 03 untuk bersama-sama begitu ya, bagaimana nanti mengawal hak angket ini gitu. Dan JK waktu itu bercerita bahwa dia sudah menyerahkan itu ke partai politik karena ini memang ranahnya partai politik begitu, tapi bahwa ada komunikasi Yusuf Kalla dengan beberapa petinggi partai PDIP juga rencana pertemuan dengan Megawati itu memang dibenarkan oleh Yusuf Kalla sendiri begitu. Dan selain ada pertemuan Yusuf Kalla dan Megawati, kan direncanakan ada pertemuan Surya Paloh ya dengan Megawati begitu, walaupun belum terjadi sampai hari ini gitu ya, karena itu tadi ada masa permenungan Megawati yang cukup lama seminggu ya. itu. Jadi belum terjadilah pertemuan. Tapi sampai hari mesti dibaca juga Cak bahwa bagaimana dinamika atau manuver yang dilakukan oleh Yusuf Kalla untuk berkomunikasi dengan para pihak dalam konteks hak angket ini harus diletakkan pada konteks bahwa hubungan antara Surya Paloh sebagai salah satu motor hak angket di 01 dan juga Megawati sebagai motor hak angket di 03 ini ada semacam barrier atau hambatan. Histori ya. Betul. Sejarah mereka Persis, kan kurang harmonis lah hubungannya. Betul. Disitulah Yusuf Kalla masuk untuk menjembatani ini ya. betul. Karena diperlukan sekali Yusuf Kalla untuk menjembatani dua tokoh ini kan, meskipun JK pakai keluarganya Megawati juga kan untuk agar bisa ada mengatur waktu pertemuan itu. Ya, Guntur ya. Guntur kakak dari Megawati. Ya, dan hubungan Yusuf Kalla dengan Megawati kan dekat ya. Mereka bisa saling berkontak kapan saja. Sering ngirim makanan juga JK ke Bu Mega. Ya, begitupun sebaliknya ya. Oke. Sen, lu kan udah banyak ketemu nih dengan orang-orang P3 ya. Tadi kan ada tawaran 1 kursi, ya kan, 1 kursi menteri. Nah, kalau kita melihat sebenarnya sudah ada belum sih pertemuan mungkin antara presiden dengan orang-orang P3 atau Prabowo dengan tokoh-tokoh di P3 sendiri? Sudah. Jadi kan kemarin tuh sempat rame ya, yang ada ratas menteri-menteri ngumpul di Istana Presiden begitu. Momentum itu yang dipakai oleh Prabowo ke Sandi kan, ya intinya mereka saling mengucapkan selamat ya. Sandi mengucapkan selamat ke Pak Prabowo mengucapkan selamat juga ke Sandi karena P3-nya lolos ke parlemen begitu kan. Dalam Prabowo sudah tahu ya bahwa P3 pasti lolos ya. Baca data. Dan dalam hal itu ya udah ada tawaran juga untuk ngajak P3 dan Sandi bergabung ke koalisinya Prabowo Gibran. Oke, jadi saat itu ya sudah saat ada. Itu juga, tapi hanya sebatas itu aja, belum ada pertanyaan lanjutan atau follow-up selanjutnya. Tapi selain di level Prabowo dengan Sandi, ini prajurit-prajuritnya juga sudah melakukan komunikasi politik dengan Prabowo Gibran begitu ya. Sama halnya yang menjajaki bisa nggak sih P3 ini bergabung dengan Prabowo Gibran, karena kalau dilihat dalam partai-partai koalisi Prabowo Gibran, partai yang memang identik dengan Islam kan, Islam itu belum ada kan. Jadi di koalisinya Prabowo Gibran itu membutuhkan partai lain yang bernuansa Islam, yaitu P3. Supaya nanti ada kepentingan kelompok Islam yang bisa kalau ada nanti pembahasan RUU dan segala macam itu bisa menguatkan mereka. Jadi pembahasan juga jangka panjang ke depannya. Tapi lobby itu bisa dibaca nggak sebagai upaya untuk membendung bergulirnya hak angket di Senayan? Iya, tentu saja itu kan. Karena kan kalau misalkan menawarkan sesuatu, lu nggak ada tawaran balik ataupun makan siang gratis lah. Tidak ada kan, tidak ada makan siang gratis kan dalam politik begitu kan. Meskipun program dia ngasih makan siang gratis. Nah, di situ masa itu barang. Nah, di situ ditawari lah ya. Kalau misalkan
ini bergabung ya udah, makanya tadi gue bilang di awal kan P3 masih wait and see banget nih soal hak angket. Ya. Kayaknya hampir semua partai aja ya nunggu, semua menunggu ya. Sampai PKS pun PKS pun juga Begitu seperti itu semua. ya. Mereka melihat, kalau istilahnya dalam politik, melihat awan nih mendung apa enggak ya kan. Ya. Dari situ mereka mengukur masa depan, cerah atau enggak gitu kan, dapat kursi menteri atau enggak gitu. Betul. Ya, tapi resistensi dari partai-partai di koalisi Prabowo sendiri seperti apa? Untuk apa dulu resistensinya Untuk nih? terhadap P3 atau mungkin Nasdem atau PKB, PKS? Oh, kalau resistensinya untuk konteks angket mereka welcome saja. Tapi ini angket dulu ya, Pram. Tapi nanti kalau misalkan ada pembahasan soal kabinet, wes jangan ngurangi jatah gua dong gitu. Itu nanti masih pembahasan tingkat lanjutnya. Ya. karena beberapa politikus di kubu 02 ya yang cerita ke kita juga ya Sen ya, mereka melihat tidak terlalu resisten. Kenapa? Karena melihat ini nanti ujungnya tidak akan membatalkan hasil pemilu, tapi untuk mengungkapkan kecurangan-kecurangan yang terjadi sebelum pemilu, dan itu kan bukan salahnya Prabowo saja kan waktu itu kan. Semuanya melakukan hal serupa. Ya, semua melakukan hal itu gitu, dan ya ujungnya bukan untuk pemilu ulang begitu, tapi hanya untuk ya menjabarkan Proses kecurangan. Betul, atau untuk mendelegitimasi hasil pemilu itu. Ya. Oke, Cak, tapi gue dengar lu juga ada kasakusuk nih. Ada upaya lagi selain soal hak angket gitu ya, tapi juga ada upaya-upaya untuk memperpanjang kekuasaan. Benar nggak tuh? Belum boleh di-spill ini. Belum boleh di-spill ya. Belum di-spill ya. Ya. Nanti kita tunggu ya episode perkembangannya selanjutnya ya. Ya. Kita perlu memverifikasi itu lagi. Ya, tapi yang gue dengar juga sebenarnya sekarang ini posisi kursi menteri ini sangat menentukan ya. Artinya partai-partai sekarang ini juga yang di dalam koalisi Prabowo Crowded banget, Bram. Iya. Ya. Ya, karena mereka kan dulu seperti kita udah pernah mengulas ini kan jauh sebelumnya kan. Istilahnya cakar-cakaran. Cakar-cakaran nanti Golkar dijanjikan 4 kursi. 5. Sekarang 5. Sebelumnya naik, 4 kita sebutkan. 5 karena kemudian perolehan suara dan kursinya naik. Terus PAN juga 4 kursi. Ya kan, terus Gerindra masuk, iya dikasih 4, nggak mungkin lah. Minimal berapa tuh? 6 mungkin atau berapa gitu kan. Masa nih ketua umumnya presiden, menterinya dikit kan. Nah iya, makanya ini akan kalau nambah lagi terus ya entek dong kalau jatah kursinya kelamaan. Belum nanti kalau katakanlah Nasdem masuk, PKB masuk, PDIP masuk gitu. Ya, belum lagi Demokrat kan sudah masuk kan? Betul. Ya. Lebih banyak kali ini. Belum lagi ini Bram, yang info terbaru adalah perebutan posisi Menko ini nih. Menko. Menko kan ada 4 doang tuh. Nah, gimana tuh ceritanya? Ntar aja lah nanti. Ntar aja. Lu membenarkan aja deh kalau gitu. Iya, betul. Ya, pertama ini para ketua umum ya kan. Betul. Ini berharap ini semua akan diisi oleh partai kemungkinan besar ya. Betul. Satu, perwakilan Gerindra tuh kayaknya hampir pasti Menko Polhukam. Betul. Nah, oke. Sahabat ya kan. Teman setia itu. SS ya kalau nggak salah ya. Kemungkinan ya. Super sambal. Yang kedua, PAN itu juga pasti dapat Menko, ya kan? Nggak tahu udah Menko apa. Terus Golkar Pasti. hampir pasti Menko Jabatan yang sama lagi. Jabatan yang sama. Kalau nggak terdepak ya kan. Ini kan mulai digoyang-goyang nih sama. Tapi yang menarik nih yang PAN nih. Jadi ada yang dekat Monas itu mengincar Menko juga. Ini Sahabatnya Cica ya. Tapi lagi yang disuruh mencari jalur sendiri itu. buat jalur sutra perdagangan. Ya oke, terus itu nanti AHY juga pasti masuk. AHY itu kan kemungkinan kalau kita mengira-ngira ya Menko PMK lah ya. Nanti Tapi masalahnya mau apa enggak kan? Ya, tinggal dia mau atau enggak. Kemaritiman kemungkinan dipegang sama PAN gitu atau Golkar. Mereka tinggal ganti-gantian aja sebenarnya. Bagi-bagi kue aja mereka kan. Sementara kita dapatnya bagi-bagi beras, bansos. Masyarakat begitu aja. Ya, fakir bansos lah ya itulah ya. Ya, tapi menarik juga melihat siapa yang akan di luar ya, atau memainkan peran oposisi, karena tadi Pram menyebut ada peluang PDIP masuk, tapi yang gue dengar justru adalah posisi PDIP sampai last minute itu pasti akan berada di luar gitu. Karena andaikan dia masuk, ini sumber gue cerita bahwa andaikan mereka masuk, itu tadi gue bilang terlalu crowded nih gitu kan. Dan PDIP tentu dengan suara yang diperoleh sampai
saat ini gitu yang tertinggi ya, meskipun nanti kursi mungkin beda cerita ya di kursi DPR, tapi suara nasional tertinggi tentu nggak sedikit dong kompensasi yang harus diberikan kalau mereka masuk. Maka pilihan yang paling rasional bagi PDIP menurut sumber gua adalah berada di luar oposisi. Ya, dan mereka sudah berpengalaman juga di oposisi. Ya, tapi ada info lagi nih soal PDIP. Kalau misalkan mereka bergabung, ada syaratnya lagi. Gondang dia nggak usah diajak. Nasdem maksudnya. Nah itu. Oh, berarti belum selesai dong nih antara. Makanya itu dia ini. masih panjang lah. Ya. Dan segala kemungkinan bisa terjadi ya. Siapa partai yang nanti akan bergabung dengan pemerintah gitu. Apakah PKB akan solid berada di luar setelah hak angket? Belum tentu juga. Dia kan pasti harus memastikan Caimin ini posisinya aman, seperti kita sudah sebutkan sebelumnya bahwa udah ada upaya untuk menggoyang Caimin ya. Jadi Pram, menurut lu dari semua informasi kita ini kan perlu ada kunci ya agar upaya-upaya perlawanan ini termasuk hak angket bisa berhasil lah. Menurut lu dan menurut informasi dari narasumber lu, apa sih kunci keberhasilan perlawanan terhadap kecurangan pemilu dan juga termasuk hak angket ini? Ya kuncinya sebenarnya lebih pada kepemimpinan ya. Kalau kita lihat ya PDIP, terus juga PKB, terus Nasdem, PKS dan P3 gitu. Ini kan semua kita tergantung pemimpinnya siapa. Yang di bawah-bawah ini kan ketua umumnya. Yang di bawah kan pasti akan mengikuti. Gue juga dapat cerita bahwa di PDIP pun juga sebenarnya tidak semuanya mendukung hak angket. Persis, tapi ini ketika Mega sudah memutuskan, mereka harus ikut. Nah ini persoalannya antara ketua umumnya ini juga saling berantem kan, tadi sudah dijabarin semuanya. Dan ini kalau begini caranya, ya mereka pasti hanya akan berpikir untuk kepentingan partainya saja. P3 contohnya, apakah mereka berbicara soal demokrasi, soal soal kecurangan? Enggak ya, mereka sekarang perhatikan hanya soal kursi yang akan mereka dapat aman atau tidak mereka sampai ke Senayan. Dan kalau ini semua tidak berhasil bersatu gitu ya, Paloh, Mega, terus juga mungkin sudah ada Yusuf Kala, ada Caimin dan lain-lain, ya sudah pasti gagal hak angket ini. Dan kita nggak akan kaget kalau kemudian hak angket ini gagal. Kenapa? Karena ya dari sisi partai-partainya sendiri pun juga orientasinya lebih pada kekuasaan saja kan. Oke lah. Udah banyak nih bocoran. Gue telat ketemu narsum nih gara-gara cut orang ngomong mulu belakang. Oke, saksikan terus Bocor Alus Politik di youtube.tempo.co dan kalian bisa dengerin juga di Spotify Bocor Alus Politik. Sampai jumpa. Sampai jumpa.